Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, untuk memulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nurul Azizeh, bisa memimpin doa hari ini? Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, mari teman-teman, sebelum pertemuan kali ini dimulai, pembelajaran kali ini dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nurul Azizeh. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu ya. Anna Oktaviani, Bu. Nurul Azizeh, Hadir, Bu. Nurjana Fitri, Hadir, Bu. Rizka Denia, Hadir, Bu. Vira Kurniasi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan purna jual. Sebelumnya Ibu akan share screen pelajarannya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Nah, sebelum masuk ke pelayanan pengertian layanan purna jual, kita harus mengetahui dulu apa itu pelayanan. Di sini ada yang tahu apa itu pelayanan? Saya, Ibu, saya mau jawab. Ya, coba anak. Menurut saya, pelayanan itu kegiatan memberikan pelayanan kepada konsumen untuk memenuhi kepuasan konsumen. Oke, bagus, anak. Jadi, pelayanan itu adalah kegiatan tidak berwujud yang dapat dirasakan oleh konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menimbulkan kepuasan berdasarkan perbandingan antara persepsi dan harapan mereka. Dan pelayanan ini tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kita lanjut. Nah, di sini ada siklus pelayanan. Yang pertama itu ada atraksi, pelayanan, lalu ada comfort service, dan buying service. Yang pertama itu atraksi. Nah, itu segala service yang diberikan penjual dengan tujuan menarik perhatian pembeli agar pembeli itu mau masuk ke toko dan berbelanja. Nah, atraksi ini bisa berupa bisa pakai pengeras suara, terus hiasan di window display, iklan, dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua, pelayanan. Nah, pelayanan ini yang semestinya akan langsung dirasakan atau diterima oleh pelanggan ketika pelanggan itu masuk ke toko dan selama berbelanja. Jadi dengan shopping service ini, pembeli akan merasa lebih luasa dan bebas memilih. Sedangkan tugas pramuniaga itu hanya melayani pembeli dengan cepat dan tegak. Lalu ada comfort service. Nah, pelayanan ini kita menyuguhkan perasaan yang nyaman selama berbelanja. Jadi pelanggan di toko itu tidak merasa tertekan gitu. Jadi kita harus memberikan perasaan nyaman selama pelanggan itu berada di toko agar pelanggan itu merasa betah selama berada di toko. Lalu yang terakhir ada buying service. Buying service itu merupakan pelayanan yang bertujuan untuk memperlancar proses jual beli. Nah, biasanya buying service ini berkaitan dengan pramuniaga yang luas dan terdidik. Oke, dari
siklus yang Ibu jelaskan ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, jika tidak ada dan ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic. Selanjutnya, nah, pelayanan purna jual. Sini ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu pelayanan purna jual? Saya Bu, Ibu Iya. bisa jawab pelayanan purna jual itu adalah pelayanan yang ditujukan untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan, Bu. Oke, bagus Mbak Jana. Lalu ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Pelayanan purna jual itu pemberian pelayanan secara berkesinambungan kepada pelanggan. oke, bagus Rizka. Jadi pengertian pelayanan purna jual. Yang pertama itu menurut ahli Philip Kotler, yaitu layanan purna jual adalah layanan yang diberikan perusahaan kepada seorang konsumen setelah terjadinya transaksi penjualan. Lalu ada menurut ahli yang lain, oleh Finde and Thomas dalam Stanley Ciptono tahun 2008, layanan purna jual itu adalah suatu layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah konsumen tersebut memberikan produk kepada perusahaan tersebut. Selain dari menurut para ahli, di sini juga ada pengertian menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia nomor 634 /MP /9 /2002 dalam bab 1 pasal 1 angka 12, yaitu pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Nah, jadi dalam keputusan ini dijelaskan bahwa semua barang yang dijual oleh produsen itu wajib memberikan pelayanan purna jual tanpa terkecuali. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nurjana dan Rizka, pelayanan purna jual itu bisa disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah penyerahan produk kepada konsumen atas pembeliannya, dan berlaku selama konsumen itu ada kaitan layanan atau hubungan dalam berbagai kegiatan layanan. Lalu kita lanjut ke peraturan layanan purna jual. Nah, peraturan layanan purna jual ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 25. Nah, yang pertama itu ayat 1, kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu ayat 2 berbunyi kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika melanggar ketentuan yang ada pada ayat 1. Dari sini peraturan layanan purna jual ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Vira. Pelanggaran atau permasalahan apa saja yang harus ditanggung oleh pelaku usaha ya, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, Vira. Jadi tanggung jawab atau permasalahan yang harus ditanggung sama pelaku usaha itu, yang pertama itu ganti rugi. Jadi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula. Terus yang kedua itu ada barang yang digunakan jika mengalami kerusakan dan dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi. Lalu ada juga suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan. Apakah sudah jelas, Kira? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada pemberian layanan penjual. Ini ada 4 macam. Yang pertama itu garansi. Yang kedua, penyedia aksesoris. Yang ketiga, pelayanan pemeliharaan dan perbaikan. Yang keempat, fasilitas dan perlengkapan. Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, yang pertama itu garansi. Garansi ini ditujukan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk itu dalam keadaan baik dan bebas kerusakan akibat dari ketidaktelitian pengerjaan atau penggunaan material yang kurang baik. Nah, garansi ini berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu ada penyediaan aksesoris. Dalam pelaksanaan pelayanan penjual, penyediaan suku cadang merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa adanya suku cadang atau penyediaan aksesoris, apabila produk yang sudah rusak komponennya itu tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan produk tersebut tidak dapat dipakai lagi. Maka perlu adanya penyediaan aksesoris sebagai penggantinya. Lalu yang ketiga ada pelayanan pemeliharaan dan perbaikan. Nah, pelayanan dan pemeliharaan perbaikan ini diperlukan apabila suatu produk ini memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan perawatan secara teratur agar bisa digunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik, dan juga untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada produk tersebut selama pemakaian. Lalu yang terakhir ada fasilitas dan perlengkapan. Fasilitas ini suatu produk atau perlengkapan yang merupakan sarana untuk melakukan layanan penjual. Nah, peralatan ini dapat menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan produk yang dibeli oleh konsumen. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak, Bu. Baik. Belum ada, Bu. Oke, jika nggak ada yang ditanyakan, Ibu mau minta 1 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Ya, Nurul Aziz ya. Ya, kesimpulan hari ini yaitu terkait pelayanan penjual. Pengertiannya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha kepada konsumen setelah penyerahan produk atas pembeliannya, dan berlaku selama konsumen tersebut ada ikatan layanan atau hubungan dalam berbagai kegiatan layanan, serta terkait pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang terdapat pada layanan penjual yang sudah dijelaskan. Gitu, Bu. Bagus sekali Nurul Aziz ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Sebelum mengakhiri ini, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Nah, ini bisa dilihat. Ada 5 soal. Nah, jangan lupa dibaca notnya, dikumpulkan tanggal 3 Juni 2021 pukul 23.59 di Google Classroom. Ibu sudah membuat ruang untuk mengumpulkannya dengan format nama _latihan 1 _kelas, dan formatnya itu bentuk PDF ya. Dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak. Sudah jelas. Ada, Bu. Sudah jelas. Baik, sekian dari penjelasan materi kali ini. Kita bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah,